حمدا يقابل نعمه ويدافع نقمه في الحال والمآل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو المن والإفضال، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المنقذ من الضلال والجهال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الداعي إلى أشرف الخصال وعلى آله وصحبه خير الصحب وآل. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا، ومن ضيع التقوى وأحمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di atas mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib dan kepada para jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, dengan kita menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Maka dengan bekal dan modal takwa inilah kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya paling mulianya kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Allah tidak melihat kepada wajah kita, Allah tidak melihat kepada atribut pakaian kita, Allah tidak melihat kepada tingginya kursi kedudukan jabatan kita, tidak. Yang Allah lihat adalah kualitas takwa kita kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, melalui momentum yang mulia ini, di hari yang mulia ini, marilah kita berusaha berupaya untuk senantiasa menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Sungguh orang-orang yang enggan bertakwa kepada Allah, melalaikan terhadap perintah-perintah Allah, mandayat taqwa wa ahmal amroha taghashatuhu fil uqba funun nadamati. Sungguh dia akan dirundung penyesalan selama-lamanya. Di dunia dia menyesal dan lebih-lebih kelak fi yaumil qiyamah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan di antara bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjalankan rukun Islam yang kelima, yakni menjalankan ibadah haji ke Baitullah. Sebagaimana kita saat ini sudah berada di bulan-bulan haji, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, "Al-hajju asyhurum ma'lumat." Haji itu dilaksanakan pada tanggal, pada bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diawali dari bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 9 hari di bulan Dzulhijjah. Saat ini kita sudah berada di ujung dari bulan Dzulqa'dah. Besok kita sudah masuk di bulan Dzulhijjah. Maka orang-orang sudah berduyun-duyun datang ke Baitullah, berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Maka orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Nabi Muhammad, sudah sepantasnya lah ikut melaksanakan ibadah haji ini, karena ibadah haji bagian dari fondasi agama Islam. Al-Imam Bukhari wal Muslim dalam kitab sahihnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, bahwa baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan, muttafaqun alaih."
Dalam hadis ini dengan tegas dan jelas, baginda Nabi Muhammad SAW menjadikan ibadah haji sebagai fondasi di dalam Islam. Maka barang siapa yang mampu mau melaksanakan ibadah haji ini, maka sungguh dia yang telah mengokohkan, menguatkan terhadap fondasi agama Islam ini. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dialah orang-orang yang menghancurkan terhadap fondasi agama Islam. Maka pertanyaannya, untuk siapa ibadah haji ini diwajibkan? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan di antara bentuk kewajiban seorang hamba, seorang manusia kepada Tuhannya, yaitu Allah, adalah melaksanakan ibadah haji. Untuk siapa? Man istata'a ilaihi sabila, untuk orang-orang yang mampu menjalankannya. Al-Imam Qutbil Irsyad wa Ghadil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, al-istita'atu ayyamlikal insan ma yahtaju ilaihi fi safari ilal haji dhihaba wa ruju'an min zadin wa markubin wa ma fi ma'na dzalika mimma la budda lahu minhu. Haji itu diwajibkan untuk orang-orang yang mampu melaksanakannya. Siapa yang mampu? Ya adalah orang yang telah memiliki hal-hal yang dia butuhkan untuk proses melaksanakan ibadah haji dari berangkat hingga pulangnya. Min zadin, dengan adanya bekal, wa markubin, dengan adanya transportasi, wa ma fi ma'na dzalika mimma la budda lahu minhu, dan sesuatu hal-hal kebutuhan primer yang dia butuhkan. Bukan hanya itu, wa nafaqatu man talzamu nafaqatuhu minal aulad wal ajwad wa nahwihim, dan juga mampu terhadap nafkah orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, anak, istri dan lain sebagainya. Ila waqti ruju'ihi ila watanihi, sampai kemudian dia kembali ke tanah negaranya itu. Maka orang-orang yang sudah memiliki kemampuan ini wajib hukumnya untuk melaksanakan ibadah haji, mendaftarkan diri sebagai calon-calon ibadah haji, calon-calon jamaah ibadah haji. Nabi Muhammad SAW memberikan ancaman keras kepada orang-orang yang telah memiliki kemampuan semacam ini, namun kemudian dia enggan untuk melaksanakannya. Baginda Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya, "Man malaka zadat wa rahilatan tuballighuhu ila baitillah falam yahujja fala alaihi ayyamuta in syaa yahudiyan wa in syaa nasraniyan." Barang siapa yang sudah memiliki bekal, punya modal, punya transportasi yang bisa menyampaikan dirinya ke Baitullah, falam yahujja, lalu kemudian dia enggan untuk melaksanakan ibadah haji, maka silahkan pilih mau mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini sungguh ancaman keras baginda Nabi Muhammad kepada orang-orang yang telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, tapi dia enggan untuk melaksanakan ibadah haji. Maka silahkan pilih. Na'udzubillah, dia sangat berpotensi besar untuk mati dalam keadaan su'ul khotimah. Hadirin rahimakumullah. Tapi tidak bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang Allah Subhanahu wa taala tidak membebani orang di luar kemampuannya. Bagi orang-orang yang masih belum memiliki kemampuan, maka tidak wajib hukumnya. Kewajiban ini hanya untuk orang-orang yang memang sudah memiliki kemampuan. Haji ini adalah suatu ibadah yang pahalanya pun tidak bisa kita hitung. Kita tahu kalau kita melaksanakan ibadah itu ada hitungannya, ada nominal. Kalau kita melaksanakan sholat berjamaah ada hitungannya. Kita melaksanakan membaca ayat Al-Quran, setiap hurufnya ada hitungannya. Kita bersedekah ada hitungannya, dan ini tidak berlaku dalam ibadah haji. Wal hajjil mabrur laisa min jazaa'il jannah. Haji yang mabrur itu, haji yang mabrur tidak ada balasan yang layak untuknya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan catatan, di dalam hadis yang lain dikatakan, man hajja walam yarfud walam yamsu kharaja min dunubihi kayaumin waladatuhu ummu. Orang yang melaksanakan ibadah haji dengan haji yang mabrur dengan catatan dia mampu menjaga lisannya dari kata-kata kotor, dari kata-kata keji, dia mampu menjaga perilakunya dari kefasikan, dari kejahatan, maka keluar semua dosa-dosanya kayaumin waladatuhu ummu, sebagai anak yang baru dilahirkan. Bagaimana anak yang baru dilahirkan? Yuladu alal fitrah, dia dilahirkan dalam keadaan suci. Maka begitu juga orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, maka seperti anak yang baru dilahirkan, tidak ada dosa, tidak ada noda baginya.
maka tidak ada yang pantas untuknya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita yang saat ini hadir di masjid ini, hadir di tempat yang mulia ini, diberikan kemampuan, diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendaftarkan sebagai calon-calon jamaah ibadah haji. Dan semoga saudara-saudara kita yang saat ini sudah berangkat untuk menunaikan ibadah haji, semoga diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, hajinya makbul, hajinya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali ke tanah Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Ja'alallahu iyyakum minal muttaqin. Wallahu ta'ala yaqulu wa biqoulihi tadil muhtadun. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu wal ghafurur rahim.